Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah. Semoga kegiatan hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sebelum kegiatan ini dimulai, yang pertama saya meminta izin dulu ya Bapak Ibu, karena kegiatan hari ini akan direkam dan akan saya upload ke YouTube dan PMM. Nah, jadi saya meminta izin untuk merekam kegiatan pada hari ini. Oke, baiklah. Di sini saya Reni Arianti. Terus saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tebo dengan fasilitator Ibu Kresni Wiyati SPD NPD dan pengajar praktik Bapak Gunawan SPD. Nah, hari ini saya akan membagikan apa yang sudah saya dapat selama kegiatan pendidikan guru penggerak, dan kali ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Nah, tujuan kegiatan pada hari ini yang pertama, nanti diharapkan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, mengetahui apa itu tujuan pendidikan, bagaimana peran guru, apa kebutuhan dasar manusia, habis itu visi guru, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri siswa agar siswa mencapai kemerdekaan dirinya, selamat dan bahagia tanpa merusak kemerdekaan orang lain. Itu adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa peran kita sebagai guru? Peran kita sebagai guru itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Mungkin selama ini kita meyakini ya bahwa tugas kita sebagai seorang guru itu adalah hanya mentransfer ilmu dari guru kita sebagai guru kepada murid. Ternyata tugas kita bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, serta mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Nah, selanjutnya untuk menjalankan peran-peran guru tersebut, kita harus mempunyai nilai-nilai tentunya. Apa nilai yang wajib dimiliki oleh seorang guru itu? Yang pertama, guru itu harus mandiri. Ya. Mandiri di sini berarti guru itu harus terus menggali potensi dirinya, terus belajar dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop misalnya, baik yang dilakukan tingkat kabupaten atau secara nasional. Apalagi sekarang kan sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara webinar. Nah, itu lebih mudah kita untuk mengikutinya. Kemudian harus reflektif. Apa itu reflektif? Jadi untuk setiap selesai melakukan kegiatan pembelajaran, kita itu harus mengkoreksi di mana kurangnya kita, seperti itu, ya. Kemudian kolaboratif. Nah, seorang guru itu juga harus bisa bekerja sama dengan sesama guru, dengan siswanya, dengan orang tua siswa, dan dengan lingkungan belajarnya, supaya tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bahagia bagi anak. Kemudian seorang guru itu harus inovatif. Nah, jadi kita harus menciptakan hal-hal baru yang kreatif, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu tidak terkesan monoton. Nah, ada perbedaannya setiap saat, seperti itu. Kemudian yang terakhir,
berpihak pada murid. Nah, di sini berpihak pada murid, apapun yang kita lakukan itu haruslah terakhirnya tujuannya itu adalah murid. Tujuan kita untuk melakukan sesuatu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk menjalankan peran kita ya dengan nilai-nilai yang sudah kita miliki itu sebagai guru kita harus mempunyai visi. Nah, apa visi kita sebagai seorang guru? Apa tujuannya? Nah, itulah tujuan visi itu. Kalau saya kemarin mengibaratkan visi itu adalah semacam kompas yang penunjuk arah mau kemana sih kita ini sebagai seorang guru. Gerakan kita ini harus kemana seperti itu. Nah, murid sebagai manusia atau kita sebagai manusia, kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa kebutuhan untuk bertahan hidup itu? Makanan, pakaian, ya kan? Seperti itu. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan. Terus kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk kebebasan dan kebutuhan untuk kesenangan. Kesenangan ini misalnya kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kalau penguasaan itu kita bisa berada di tengah-tengah orang banyak gitu seperti itu. Lanjut Pak. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini itu semuanya harus seimbang. Satu saja yang berlebihan atau satu saja yang kekurangan, maka inilah yang nanti akan menimbulkan sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang negatif. Misalnya kebutuhan dasarnya terganggu, bisa dia melakukan hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya, sekarang itu terjadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, kalau dulu kan kita mengenal stimulus respon kan, Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang lagi dicanangkan mengenai teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon itu dia memandang dunia itu kebutuhan manusia itu sama. Kalau teori kontrol, kebutuhan setiap manusia itu berbeda sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian semua orang dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain. Kemudian perilaku pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tindakan-tindakan negatif yang mungkin dilakukan oleh anak-anak kita itu sebenarnya mempunyai tujuan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai kebutuhan dasar mereka tadi sebagai manusia. Seperti itu. Jadi kalau dalam teori kontrol itu sebenarnya tidak ada tindakan yang salah. Nah, nanti itu menyambung ke restitusi. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, kalau dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol kita. Tapi kalau dalam teori kontrol tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian dalam stimulus respon kita bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau dalam teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada stimulus respon ini ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau dalam teori kontrol tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, semuanya adalah pemenang. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu adalah bagaimana cara kita belajar
untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Jadi sebenarnya makna disiplin itu adalah belajar. Sesungguhnya makna disiplin itu adalah belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik, agar tujuan mulia yang kita inginkan itu tercapai. Tapi pada saat ini, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin itu, kira-kira apa yang terbayang? Mentaati peraturan. Kira-kira sebuah kenyamanan atau tidak? Nah, saat ini pandangan kita, budaya kita itu menganggap disiplin itu adalah sesuatu yang tidak enak, ya kan? Sesuatu yang ketidaknyamanan seperti itu. Misalnya disiplin harus datang tepat waktu ke sekolah, atau misalnya harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Itu sekarang itu kita tuh menganggapnya, aduh kenapa seperti itu gitu, ya kan? Nah, ada rasa ketidaknyamanan ketika harus disiplin seperti itu. Nah, sebenarnya makna yang aslinya disiplin itu adalah selalu belajar untuk menjadi lebih baik seperti itu. Nah, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu nih, apa contoh dari kebajikan universal itu? Tujuan mulia kita, nilai-nilainya. Seperti misalnya kalau di dalam kelas itu harus saling menghormati, ya, harus saling menghargai, harus sopan, santun. Itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan tentang keselamatan, penghormatan, seperti itu. Itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ada 3 kategori mengenai motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, kadang-kadang contohnya kenapa misalnya dengan anak kan? Dengan anak kita misalnya menanyakan, kenapa kamu datang ke sekolah hari ini? Motivasinya, pernah kan Bapak Ibu menanyakan seperti itu? Apa jawaban dari anak-anaknya? Enggak lah. Untuk apa? Biar dapat jajan. Itu apa Bella? Enggak andai lah. Biar dapat duit jajan katanya. Atau ada lagi yang bilang apa? Supaya tidak dimarahi emaknya, ya kan? Nah, apa? Biar dapat disuruh kerja di rumah. Nah, biar tidak disuruh kerja di rumah, jadi dia datang ke sekolah seperti itu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa Pak Yasser misalnya mau berbuat baik misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang itu kita alasannya supaya orang mau berbuat baik lagi kepada kita seperti itu. Itu berarti dia mengharapkan imbalan, mengharapkan timbal balik. Nah, kedua motivasi yang ini itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasinya dari luar, bukan motivasi dari dalam diri. Nah, yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalnya ini, kenapa Bu Cahya sarapan pagi tadi misalnya? Supaya apa? Supaya kuat menjalani hari-hari seperti itu. Nah, berarti itu kan motivasinya adalah
supaya Bu Cahaya bisa kuat setelah makan itu, gak lemas lagi nanti untuk mengajar. Nah, itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Nah, sekarang masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kaitannya dengan disiplin positif tadi, ketika keyakinan sudah kita buat, misalnya, kalau selama ini kan kita misalnya ada peraturan, tidak boleh datang terlambat. Kalau kalian datang terlambat, nanti push up 50 kali misalnya. Itu adalah hukuman, ya kan? Nah, kadang-kadang kan kita langsung ketika mereka datang terlambat, langsung kamu push up 50 kali seperti itu. Tanpa kita tanya dulu kenapa dia datang terlambat, ya kan? Alasannya kenapa. Sedangkan kalau restitusi itu ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tanya dulu, kenapa kamu datang terlambat, seperti apa alasannya, dan kita tanya keyakinannya seperti itu. Kalau dia datang terlambat, dia seperti apa? Kalau dia datang tidak terlambat, dia seperti apa? Nah, ini hukuman dan penghargaan. Nah, kalau hukuman itu kan biasanya kita berikan untuk tindakan yang negatif, tapi itu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi murid, terus perasaan bersalah dan keterpaksaan. Nah, di situ kalau dengan adanya hukuman ini tadi, maka motivasi siswa itu nanti bukan berasal dari dalam dirinya, tetapi aku masuki baju ke dalam misalnya supaya tidak dicubit ibu guru BK misalnya, seperti itu, ya. Atau saya datanglah ke sekolah hari ini tidak mau bolos, nanti dikasih hukuman push up 50 kali kalau tidak datang, seperti itu. Nah, jadi motivasi anak itu jadinya bukan dari dalam dirinya, tapi motivasi mereka itu karena menghindari hukuman, seperti itu. Nah, ya, jadi menimbulkan ketidaknyamanan. Terus kalau kita hukum misalnya anak tersebut, anak itu merasa bersalah. Dengan merasa bersalah itu ada nanti berakibat anak itu jadi minder atau rendah diri. Kemudian keterpaksaan. Karena tadi dia menghindari supaya jangan dihukum, ya udahlah terpaksalah gitu. Datang ke sekolah atau terpaksalah berbuat santun, tidak melakukan hal buruk misalnya, terpaksalah menghargai temannya. Jadi bukan berasal dari dalam dirinya. Nah, kalau untuk penghargaan biasanya ini kita berikan untuk apresiasi atas tindakan yang positif. Tapi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dengan pemberian penghargaan ini. Jangka pendeknya mungkin anak bisa termotivasi, ya. Misalnya kemarin pas belajar IPS, karena bisa maju ke depan, dikasih Bu Lucy hadiah misalnya, seperti itu. Besok belajar IPS, Bu Lucy ngasih hadiah lagi dah. Jadi ada ketergantungan. Jadi ada dia tuh mengharap berbuat baik itu untuk mendapatkan imbalan, seperti itu. Nah, jadinya ini tidak efektif. Balik lagi, motivasinya itu bukan motivasi dari dalam diri mereka, tapi motivasinya itu dari mengharapkan imbalan. Mereka berbuat baik itu untuk mengharapkan imbalan. Kemudian penghargaan ini bisa merusak hubungan. Bisa merusak hubungan di sini. Kemarin misalnya waktu saya mengajar matematika di kelas, ada anak yang dapat nilai 100. Kemudian saya puji-puji, saya beri hadiah. Nah, ada kemungkinan temannya yang lain itu akan merasa iri. Nah, mungkin pada hari itu si A kebetulan bisa dapat nilai 100. Saya kasih hadiah hari itu. Kemarin misalnya ada juga si B itu berbuat baik juga, tindakannya yang baik juga, tapi tidak saya apresiasi. Nah, bisa menimbulkan
baik diapresiasi, saat saya tidak berbuat saat saya berbuat baik, saya tidak diapresiasi seperti itu. Ini adalah dapat merusak hubungan. Pemberian penghargaan. Kemudian mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan di sini sudah dilakukan beberapa penelitian, ya, ada di dalam modul sini dijelaskan. Sudah diadakan beberapa penelitian, ternyata anak yang diberi hadiah itu dalam sebuah lomba lebih banyak melakukan kesalahan daripada anak yang tidak diberikan penghargaan atau tidak diiming-imingi seperti itu. Karena itu tadi apa motivasinya? Kalau yang diberi hadiah itu dia motivasinya ekstrinsik, bukan dari dalam diri. Tapi kalau yang tidak diberi penghargaan itu motivasinya adalah dari dalam diri, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Nah, selanjutnya ada mengurangi kualitas. Kalau dengan diberi penghargaan, misalkan ada lomba tingkat kabupaten misalnya, hadiahnya 1 juta misalnya, ya kan? Kemudian ada lomba tingkat provinsi, hadiahnya 2 juta seperti itu. Nah, yang ini apa kadang kita ya udahlah, kita ikut yang hadiahnya lebih besar seperti itu. Dan kita melakukannya itu hanya apa sih target yang diinginkan seperti itu, ya kan? Hanya mengikuti apa alurnya, apa target yang diinginkan seperti itu. Tapi itu jadi kita hanya melihat sebatas apa yang mereka inginkan. Motivasinya juga tadi motivasi dari luar. Kalau tanpa penghargaan, misal kita membuat inovasi, misalkan lomba karya inovasi. Kalau dilombakan ada hadiahnya kan biasanya. Apa sih hadiahnya, apa rule-nya, biasanya kita melihat seperti itu. Dan kita melakukan hanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi kalau kita membuat karya inovasi itu dari dalam diri kita sendiri, kita bisa berkarya sesuai dengan apa yang kita mampu, kita menggali lebih banyak lagi seperti itu. Kalau kita tidak bisa, kita nanya dengan teman misalnya. Jadi motivasinya itu lebih luas, keinginan kita itu lebih tinggi lagi. Kemudian, nah itu juga masuk ke dalam mematikan kreativitas, ya. Kemudian menghukum, penghargaan itu dihukum, istilahnya itu dihukum oleh penghargaan, ya. Jadi tadi kalau melakukan sesuatu itu, kalau ada penghargaannya kita lakukan, kalau tidak ada penghargaannya pasti kita malas-malasan untuk melakukannya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu itu dengan mengharapkan penghargaan atau imbalan. Oke. Nah, mengurangi motivasi intrinsik sudah jelas ya. Kalau kita menghadapi imbalan itu, kita akan melakukan sesuai dengan apa yang orang lain harapkan, tidak dengan apa yang kita harapkan. Nah, nih, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Biasanya hukuman itu dilakukan untuk sebagai bentuk identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu sebagai identitas sukses. Nah, misalkan hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah pilihan. Dan kalau hukuman itu menimbulkan ketidaknyamanan untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti rugi.
Nah, kalau hukuman murid atau anak akan tersakiti, kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, kalau restitusi murid mendapatkan penguatan dari apa yang dia lakukan. Nah, nih Bapak Ibu, ada hukuman atau konsekuensi, terus ada tindakan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu pilih. Di situ mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa? Nah, ini adalah hukuman. Ya. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, ada satu lagi. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Nah, ini sanksi atau hukuman. Mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat mengikuti jam PJOK. Apa? Konsekuensi. Karena pelajarannya adalah pelajaran PJOK seperti itu. Nah, bisa ya, berarti hukuman itu dilakukan secara mendadak, ya. Terus itu sangat menyakitkan bagi siswa. Kalau konsekuensi itu ada kita ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anak. Nah, di situ mungkin akan menyakitkan untuk konsekuensi, mungkin akan menyakitkan bagi anak, tapi ada rasa tanggung jawab yang ingin kita tumbuhkan. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, nih. Jadi bagaimana kita menentukan kalau anak itu melakukan kesalahan di dalam kelas, ya, supaya budaya positifnya itu tumbuh. Apa yang pertama kita lakukan? Kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sekarang ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa alasannya? Untuk keselamatan, seperti itu. Nah, keselamatan itu adalah salah satu dari tadi nilai kebajikan. Nah, kalau dia keyakinan, berarti kita meyakini bahwa dengan memakai helm kita akan selamat. Nah, nilai kebajikan inilah yang harus kita tanamkan. Jadi, oh iya ya, kalau saya memakai helm, kalau sempat saya jatuh, nanti saya paling lukanya tidak terlalu parah, seperti itu. Kepala saya masih terlindungi. Berarti ini kan kita yakin kalau kita itu harus pakai helm. Kalau kita sekedar mentaati atau peraturan itu harus memakai helm, gitu. Tapi kita belum meyakini. Berarti ada keterpaksaan di situ. Nah, nilai kebajikan keselamatan itulah yang harus kita yakini, yang harus kita tekankan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Kenapa alasannya kita harus pakai masker dan cuci tangan? Kesehatan. Kesehatan. Berarti nilai kebajikannya di situ adalah kesehatan. Jadi kita harus meyakini si nilai kebajikan ini. Nah, dengan mencuci tangan dan memakai masker, saya akan sehat. Seperti saya akan terhindar dari virus-virus misalnya. Nah, disitulah kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu terasanya tuh kayak mengatur, memaksa seperti itu. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini benar-benar dari dalam diri anak seperti itu. Motivasinya itu adalah motivasi dari dalam diri. Kalau peraturan itu motivasinya adalah dari luar, ada keterpaksaan. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Yang pertama itu mempersilahkan seluruh warga sekolah mencurahkan peraturan yang harus disepakati. Jadi dengan anak itu, ya kamu inginnya kelas kita ini seperti apa, seperti itu. Bagaimana keinginan kamu, apa yang kamu inginkan? Misalkan saat pelajaran matematika kamu maunya ibu seperti apa, kamunya maunya seperti apa, seperti itu. Silakan, biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya. Mau apapun gitu, silakan. Terus kita catat apa keinginan mereka itu, masukan dari mereka. Kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Terus ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang jelas kalimatnya itu harus menonjolkan nilai kebajikan yang kita inginkan, seperti itu, dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah kita buat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kita lihat kembali gitu, mana yang patut dan mana yang tidak patut kita yakini gitu. Nilai kebajikan mana yang ingin kita tonjolkan atau kita capai seperti itu. Kemudian setelah kita buat, kita tinjau ulang lagi keyakinan kelas secara bersama-sama dengan muridnya. Setelah kita tinjau, terus kita buat mungkin dalam bentuk poster seperti itu. Kemudian boleh kita tanda tangani secara bersama-sama. Ya. Nah, ini kemarin saya mencontohkan untuk membuat keyakinan kelas di jam pelajaran saya, khusus pelajaran matematika. Yang pertama itu, ini yang pertama adalah poster keyakinan kelasnya. Ada ketakwaan, ada keselamatan, ada keamanan, seperti itu. Kemudian ini yang gambar selanjutnya itu curah pendapatnya. Saya meminta pendapat anak-anak itu, silakan kalian keluarkan keinginan kalian. Ibu harus seperti apa mengajar di kelas kalian, dan kalian maunya kalian seperti apa. Dicatat di papan tulis. Nah, itu hasil curah pendapatnya. Ada yang mengatakan, kasih tugasnya Bu jangan banyak-banyak, jangan marah-marah Bu, seperti itu. Kemudian nih setelah dibuat disepakati. Setelah disepakati boleh kita buat dalam bentuk poster seperti yang ini. Kita nanti kalau saya sebagai guru mapel tentunya saya simpan untuk diri saya dan nanti akan saya bagikan untuk anak-anaknya. Untuk wali kelas mungkin nanti bisa ditempel di kelasnya, dibuat dalam poster seperti itu. Jadi kalau anak-anak ada yang melanggar, tinggal kita lihat ini keyakinan kelas kita, kamu sudah melanggar bagian yang mana, seperti itu. Ya. Nah di sini, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Nah ini ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira nih selama ini posisi kita di bagian yang mana? 1 dan 2. Ada yang sudah mempraktekkan bagian 3, 4, dan 5? Belum. Ya, kebanyakan kita memang berada di posisi pertama dan posisi
Kedua, kalau ada anak yang bermasalah, kadang kita langsung menghardik. Kenapa kamu petinju tadi? Kita kan langsung. Itulah kamu sudah dibilangin beberapa kali, tidak mau dengar. Biasanya kita kan seperti itu. Terus kalau membuat orang merasa bersalah ini, kata-katanya itu lembut, ya, tapi membuat anak itu merasa tidak nyaman. Misalnya dengan kita mengatakan, coba kamu bayangkan, orang tua kamu sudah susah payah, ya, sudah susah payah bekerja, kamu malah main-main, seperti itu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman di sini juga lembut. Apa namanya? Kalau biasanya kata-katanya, ayolah, lakukanlah demi ibu. Ibu kan sudah banyak, ibu sudah ngasih kamu nilai yang baik. Cobalah kamu bersikap baik juga dengan ibu. Atau janganlah melakukan seperti itu lagi. Nanti ibu dimarah kepala sekolah, misalnya dengan kata-kata seperti itu. Itu adalah menganggap teman, memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu biasanya apa namanya? Peraturan apa yang ini? Kamu tahu tidak peraturan sekolah kita ini apa? Ya, sudah berapa kali kamu melanggar? Seperti itu. Tuh, nah, akibatnya anak-anak itu kalau dia dilihat, kalau kita pantau, mereka akan melakukan yang baik-baik kalau posisi kita sebagai pemantau. Tapi kalau di luar jangkauan kita, ya, di luar pemandangan kita, lepas dari pandangan kita, maka dia akan kembali melakukan tindakan yang tidak baik tersebut. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau. Kalau yang sebagai penghukum tadi, dia jelas-jelas mungkin anak itu bisa melawan dengan kita. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, itulah mungkin ada anak yang kempesiban motor gurunya, ya kan? Terus ada yang melempar gurunya. Mungkin juga tindakan kita sebagai guru memposisikan saat anak itu melakukan kesalahan, posisi kita juga salah. Jadi menimbulkan rasa marah dan rasa kecewa bagi anak. Kalau membuat rasa bersalah itu biasanya anak-anak itu akan merasa tertekan dan anak-anak itu akan keluar dari dunia berkualitasnya. Misalnya kalau dia melakukan merasa bersalah, besok-besoknya dia akan, iya bu, saya bersalah bu, iya bu, seperti itu. Tanpa dia tidak bisa mengeluarkan pendapat mereka, tidak mengeluarkan ekspresi mereka seperti apa. Itu kalau untuk yang pembuat rasa bersalah. Kalau yang teman tadi, bisa-bisa ini kita tidak dihargai, ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, mereka menganggap kita sepele. Nah ini, kalau yang pemantau tadi itu negatifnya. Kalau di luar jangkauan kita, mereka bisa mengulangi lagi kesalahan yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini, kita itu berusaha untuk menanyakan kenapa kamu melakukan itu, ya. Membuat mereka itu menyadari kesalahannya. Nah, mereka menyadari kesalahannya, terus mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian memperbaiki kesalahan mereka itu seperti apa. Jadi ini motivasinya itu kita membangun keyakinan diri mereka, kemudian membangun motivasi dari dalam diri mereka. Kalau posisi kita itu adalah sebagai manajer. Jadi selama ini posisi kita adalah di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, banyak kemarin waktu sesi elaborasi dengan instruktur, kemarin
kemarin ibu itu ada bilang salah satu siswanya atau salah satu CKB-nya bilang ada siswanya yang bilang terima kasih ibu sudah mengikuti kegiatan guru penggerak, karena selama ibu mengikuti guru penggerak ini ibu tidak marah-marah lagi di dalam kelas, katanya seperti itu. Jadi gurunya sudah mulai memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi tidak dengan nada tinggi lagi, tidak dengan yang mungkin memaki-maki lagi, tapi bisa sebagai teman untuk bertukar pikiran dengan siswanya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer itu? Langkah-langkahnya adalah dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Langkah-langkahnya yang pertama itu ada kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, kalau untuk yang validasi tindakan yang salah itu bisa dengan kamu tentunya punya alasan, kita tanyakan alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau untuk yang menanyakan keyakinan kelas yang mana yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Itu adalah langkah-langkahnya di sini. Berarti biarkan anak itu yang berpikir, ya, tentang kesalahan yang sudah dia lakukan. Kita itu hanya membuat mereka itu supaya menyadari kesalahannya, mereka bertanggung jawab dan mereka memperbaiki. Inilah cara penyelesaian menggunakan restitusi tersebut. Ini kemarin saya sudah melakukan contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Kita lihat sama-sama videonya. Ini kasusnya. Pera yang tidak mengerjakan tugas. Nah, Selasa siang Bu Reni tidak bisa mengajar pelajaran matematika di kelas 9A karena sakit. Bu Reni pun memberikan tugas kepada siswa kelas 9A agar kelas tidak kosong. Namun Pera tidak mengerjakan tugas tersebut dan tidur di kelas. Akhirnya saat mengumpulkan tugas, Pera tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bu Reni menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Pera. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Pera masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Reni pun memanggil Pera untuk mengklarifikasi. Kamu perlalukan kenapa kamu ingin panggil ini? Ya benar. Tapi kamu kemarin masukkan? Ya benar. Tapi saya tidak tahu. Nah, Pera, semua orang kan pernah merasukan sekolah. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Nah, kira-kira Ibu mau tahu kira-kira apa alasan Pera? Saya capek di rumah, soalnya malamnya merasakan sampai lewat jam 12. Akhirnya saya Sinyal sepertinya.
Bukannya melebihi atau kurang tidak bisa diakui Kamu ya. masih ingat ya dengan kelas yang kita Memang buat? ya sengaja. Ya beres silakan duduk. Selamat pagi Vera. Kamu tahu kan kenapa kamu memilih panggil ini? Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Tapi saya tidak tahu. Nah, Vera, semua orang kan pernah merasukan sekolah. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Nah, kira-kira ibu mau tahu kira-kira apa alasan Saya capek dengan soalnya matanya dikasihkan sampai dia udah lulus. Akhirnya saya kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas belum? Nah, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? ya, pertama saya minta maaf karena tidak berbeda. Kedua saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga saya akan mengerjakan tugas dari ibu dan akan saya kumpulkan besok. Baiklah, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali ke kelas. Nah, itulah Bapak Ibu contoh dari segitiga restitusinya, langkah-langkah restitusinya. Yang tadi kan ada menanyakan benar tidak kamu melakukan, ya kan? Nah, itu tadi validasi tindakan, ya, menanyakan dulu kenapa kamu alasannya, menanyakan alasan itu adalah menstabilkan identitasnya dulu, ya, kemudian validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitasnya dengan ya semua orang pernah melakukan kesalahan, ya, kemudian menanyakan solusinya, dia bagaimana, apa keyakinan kelas yang telah dia langgar. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan apa solusi yang mau dia lakukan untuk mempertanggungjawabkan. Itu adalah restitusi yang dipilih oleh siswanya. Jadi itu. Ini kita lanjut. Nah, ini deskripsi singkatnya. Tadi itu Bu Rani tidak masuk kelas karena sakit, kemudian memberikan tugas kepada kelas 9A. Kemudian Vera tidak mengerjakan tugas karena tidur di kelas. Kemudian Bu Rani memanggil Vera mengakui kesalahan, Vera berjanji akan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Langkah restitusinya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Dengan tadi Bu Rani menanyakan Vera, semua orang melakukan kesalahan. Nah, kira-kira apa alasannya? Itu adalah validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang selanjutnya tadi Vera melakukan restitusi. Restitusi yang dipilih Vera tadi adalah yang pertama dia akan mengerjakan, dia tidak akan tidur larut malam lagi. Kemudian dia akan mengerjakan tugas. Nah, ini kasus 2. Vera yang memilih-milih teman. Saat pembagian kelompok pada jam pelajaran matematika, Vera menolak satu kelompok dengan Ririn. Bu Reni mengeluarkan Ririn dari kelompok Vera merasa senang. Namun, Bu Reni meminta Vera menemuinya saat jam istirahat untuk mengklarifikasi tindakannya tersebut. Yuk, sama-sama kita lihat. Kamu tahu
lagi kamu. Kenapa kamu menolak satu kelompok dari? Iya Bu, karena saya merasa diri itu terlalu lambat memahami pelajaran Kristus. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau kamu masih ingat, kita yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita dulu. Keyakinan kelas mana? Menghargai teman-teman. Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu apa solusi kamu untuk masalah ini? Pertama, saya akan minta maaf kepada diri. Kedua, saya akan benar-benar hati satu kelompok dengan diri pada pelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga, saya tidak akan mungkin mengikuti materi. Nah, baik. Kira itu sangat mantap. Apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu korek balik maksudnya. Yang tampilannya itu. Nah, ini untuk kasus itu lanjut ke kasus 2 tadi. Nah, kasus 2, ini kasus 2. Deskripsi singkatnya, Vera menolak satu kelompok dengerin saat jam pelajaran Bu Reni, ya kan? Langkah restitusinya yang pertama stabilkan identitas. Dengan Bu Reni mengatakan Vera semua orang berhak memilih dengan siapa saja dia nyaman berteman. Kemudian validasi tindakannya. Sekarang ibu ingin tahu kenapa kamu menolak satu kelompok dengan Riri. Kemudian menanyakan keyakinan dengan mengatakan kamu masih ingat keyakinan kelas apa yang kita sepakati dan keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar. Nah, posisi kontrol yang diambil Bu Reni di sini adalah sebagai manajer. Nah, di sini kan berarti Peranya sendiri yang menyadari kesalahannya, ya benar kesalahannya. Terus dia juga sendiri yang solusinya untuk dirinya sendiri, mempertanggungjawabkan apa yang harus dia lakukan terhadap diri. Nah, kebutuhan dasar yang ingin dicapai oleh Vera di sini adalah penguasaan. Nah, di sini kan dia memilih-milih teman, jadi dia seperti berkuasa, gitu. Dia berhak untuk memilih-milih. Lanjut, Pak. Nah, ini refleksi. Nah, sekarang ibu mau minta pendapat Vera bagaimana dengan kesempatan yang kita lakukan. Agar saya tahu kesalahan saya dan saya bisa lebih baik ke depan. Kita bisa memperbaiki kedepannya. Jadi kalau bisa menyadari keyakinan kelas mana yang telah kami langgar, ya. Jadi lebih menyadari ya intinya. Terima kasih. Oke, nah di sini jadi pendapat Vera dengan menyelesaikan masalah seperti itu, dia lebih menyadari tentang kesalahannya dan dia lebih bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Kemudian dia bisa memperbaiki kedepannya seperti apa. Oke, demikian Bapak Ibu pemaparannya. Silakan kalau ada Bapak, saya harap ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Semoga nanti ini dengan pemaparan yang saya lakukan, Bapak Ibu di kelas bisa membuat keyakinan kelasnya, terus bisa mulai memposisikan diri sebagai manajer saat menghadapi anak-anak yang bermasalah seperti itu. Silakan pertanyaannya Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan mungkin Bu Atul pertanyaannya. Ya, silakan siapa saja boleh. Saya harap bisa nanti kan kita terapkan di kelas. Kalau memang tadi ada yang kurang paham mungkin tentang keyakinan
tujuan kelasnya seperti apa, atau tentang posisi kontrolnya seperti apa, atau ada yang ditanyakan tentang kebutuhan dasar manusianya seperti apa, seperti itu. Boleh apa aja? Silakan. Silakan, Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya, Bu Ania, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya di sini mau bertanya masalah keyakinan kelas tadi. Selama ini saya biasanya menyebutnya dengan atau sama atau tidak ya. Selama ini saya kan hampir 2 tahun di kelas selalu membuat kesepakatan di kelas dengan anak-anak itu macam-macam itu, dan apa sanksinya ketika mereka melanggar kesepakatan tadi. Apakah sama keyakinan kelas ini dengan kesepakatan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ania. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Nah, sama ya, keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas ini kalau kesepakatan kelas juga dibuat berdasarkan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, mungkin dalam menuliskan pada poster, itu kan biasanya kita tempel di dalam kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini bahasanya itu lebih ke bahasa-bahasa yang positif, terus ditonjolkan nilai kebajikan yang kita inginkan tadi. Ya, misalkan biasanya kita menuliskan tidak boleh berkata kotor, misalnya seperti itu. Mungkin kita ganti dengan selalu bersikap santun di dalam kelas. Nah, jadi kan keyakinan nilai kebajikannya di situ adalah santun, seperti itu. Misalkan tidak boleh datang terlambat, seperti itu. Nah, selalu datang tepat waktu. Di situ kan berarti nilai kebajikannya adalah tepat waktunya, nilai kebajikannya gitu, menghargai waktu gitu. Atau mungkin biasanya kita menulisnya tidak boleh membuli teman misalnya. Nah, kita ganti dengan bahasanya menghargai sesama teman. Jadi nilai kebajikannya di situ adalah menghargai. Nah, lupa tadi saya menyampaikan sebenarnya dalam teori kontrol ini tidak ada yang namanya reward dan punishment. Tidak ada hukuman dan hadiah. Nah, sebenarnya kan setiap manusia itu ingin apa yang dia lakukan itu diapresiasi kan. Nah, boleh kita mengapresiasinya, tapi mengapresiasinya dengan cara apa? Dengan menonjolkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya ketika anak itu sudah bisa berbuat baik, misalnya sudah menolong temannya dalam menyelesaikan pelajaran, misalnya membantu temannya yang belum paham, terus dia menjelaskan. Nah, apresiasinya seperti apa? Terima kasih ya, kamu sudah membantu temanmu. Atau terima kasih ya, kamu sudah sopan hari ini. Ibu sangat senang, ibu sangat bangga, seperti itu. Seperti itu untuk mengapresiasinya. Makanya sekarang dalam rapor itu kan tidak ada peringkat 1, 2, 3 lagi. Nah, tapi di situ dijelaskan misalnya apa nilai-nilai yang telah anak itu capai. Silakan, bagaimana Bu Ania? Nah, bagaimana yang lain Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Biar lebih jelas nanti bisa diterapkan di dalam kelasnya masing-masing, seperti itu. Boleh Pak, wali kelasnya atau nanti guru mapelnya dalam pembelajaran boleh kita membuat kesepakatan. Silakan, ada lagi? Bu Lucy? Pas. Pak Yaser? Nah, oke. Kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, saya ingin
perwakilan 2 orang dari Bapak Ibu. Apa sih yang sudah didapat hari ini dan bagaimana perasaannya tentang diseminasi yang saya sampaikan hari ini? Boleh mungkin siapa yang mau menyampaikan? Bu, Pak Yaser mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan materinya pada hari ini. Nah, pada materi kali ini hasil yang kami peroleh, terutama khususnya untuk saya sebagai guru. Nah, di sini saya mendapatkan suatu pelajaran, pengalaman baru, bahwasanya banyak hal ataupun kebiasaan-kebiasaan baru untuk bagaimana kita memberikan suatu tindakan kepada siswa yang pada awalnya hanya kita sebut saja kita katakan sebagai hukuman. Ternyata seiring berjalannya ilmu pengetahuan dan perkembangan kurikulum, bahwasanya siswa itu kita memberikan suatu tindakan itu tidak hanya sebagai hukuman saja. Banyak hal-hal seperti yang dicontohkan oleh Bu Leni tadi dengan istilah yang disebutnya tadi sebagai restitusi ataupun apa tadi yang disebutkan Pera tadi, pengambilan keputusan, kemudian kesepakatan. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Yaser. Oke, satu lagi mungkin Bapak Ibu silakan. Apa kesan pesannya hari ini? Mungkin Bu apa? Siapa yang mau? Bu Bella? Ya, silakan. Di sini Feby, di depan. Ya, di sini. Pesan-pesan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reni yang hari ini sudah memaparkan materi budaya positif. Jadi dari yang tidak tahu, kami sekarang jadi tahu. Contohnya yang bikin saya tertarik itu dari awal udah tertarik dari kebutuhan dasar manusia. Nah, itu kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 4 ya? 5. Ya ada 5, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Nah ternyata dari awal aja itu sebenarnya ini udah masuk untuk ke semuanya, apalagi ini sangat berpengaruh untuk anak-anak kita. Nah jadi untuk hari ini luar biasa, dari awal saja sudah menarik banget menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bella. Semoga bermanfaatnya. Atau ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Kalau ada yang mau lagi menambahkan, boleh sih. Ayo silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kesempatannya untuk memberikan kesan-pesan hari ini dari disiplin positif ya, disiplin positif yang seharusnya dimiliki oleh guru. Untuk hari ini untuk saya pribadi telah mengalami perubahan pola pikir atau mindset, di mana selama ini saya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar itu masih dalam posisi stimulus respon, belum dalam posisi yang teori kontrol. Nah, setelah belajar hari ini saya jadi memahami bahwa jika kita hubungkan tadi dengan kebutuhan dasar manusia, bahwa yang pas dan tepat kita lakukan itu adalah teori kontrol tadi. Nah, itu pelajaran yang saya dapat hari ini. Semoga ke depan bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya pada hari ini. Terakhir sebelum saya tutup, sebenarnya restitusi ini tidak hanya bisa kita lakukan di sekolah, tapi sebenarnya dalam menghadapi masalah kita sehari-hari, ini bisa kita selesaikan dengan cara restitusi. Kemudian 5 posisi tadi tidak hanya kita selesaikan di sekolah saja, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Mungkin ketika kita punya menghadapi anak kita di rumah, atau kita ada masalah sama keluarga, saudara atau suami, bisa nih kita gunakan posisi kontrol. Kita tanyakan dulu apa gitu, stabilkan dulu identitasnya, validasi dulu tindakannya. Nah, kesepakatan apa di antara kita, seperti itu. Ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa kita terapkan terhadap anak didik kita untuk berubah dari posisi tadi menghukum ke posisi manajer. Itu memang sulit, tapi kita pasti bisa. Ujungnya adalah tetap agar kita bisa menjadi lebih baik untuk murid-murid. Dan jangan lupa juga peran kita tadi, ada 5 peran kita, ya, dan ada juga nilai yang harus kita miliki sebagai seorang guru dan dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar ini harus seimbang semuanya. Nah, jadi penyampaian yang saya sampaikan pada hari ini, balik lagi saya katakan, tidak hanya bisa kita terapkan di sekolah, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, supaya berkah tadi diawali dengan bismillah, dan hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa kembali. Teruslah bergerak dan menggerakkan. Sampai jumpa kembali Bapak Guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.